Selamat pagi Pak Erik dan juga teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil UAS saya setelah menjalani kelas dalam 7 pertemuan ini setelah UTS. Karena itu mari saya mulai dengan men-share screen. Oke, jadi di dalam eh, presentasi saya yang akan saya lakukan secara ringkas dan juga efisien, karena juga sudah dijelaskan sebelumnya dalam pertemuan 1 sampai ke 7. Oleh karena itu, yang akan saya bahas adalah garis besarnya dan latar belakangnya, sehingga kita semua bisa mengerti apa saja yang telah dipelajari setelah UTS sampai di UAS ini. Pertama, di pertemuan pertama, kita mempelajari tentang peran pembelian yang efisien. Nah, peran pembelian yang efisien itu artinya bahwa pengadaan yang terencana untuk mengoptimalkan biaya. Jadi, kenapa perlu mengoptimalkan biaya? Karena kita di sini dalam membeli pastinya kita memikirkan deal yang paling bagus, transaksi yang paling menguntungkan kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan biaya, seberapa banyak biaya yang kita keluarkan dan juga kualitas yang kita dapatkan. Seperti itu. Di pertemuan pertama ini juga kita mempelajari tentang pentingnya pembelian yang efisien. Kenapa? Ini juga mengurangi biaya operasional. Seperti kita misalnya dalam sehari-hari, kita membelikan atau memberi suatu barang yang berkualitas, itu mengurangi biaya operasional. Contohnya saja, kalau misalnya kita membeli sendal yang murah, pastinya kualitasnya juga kurang baik dibandingkan kita beli sendal yang mahal. Itu dalam konteks individu, tetapi dalam konteks perusahaan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, bagaimana sih cara kita melakukan pembelian yang efisien? Pertama, kita harus memilih vendor. Itu seperti contoh yang sudah saya katakan. Kita membeli kepada tempat yang menjual sendal dengan kualitas yang baik. Kedua, kita juga mengetahui bahwa persediaan kita itu cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Kita juga harus monitoring kinerja, kita monitoring keperluan kita, yang kita perlukan itu seberapa gitu ya. Nah, jadi dalam studi kasus ini, eh, suatu studi kasus yang diambil dari Hotel Sheraton Bali, Ungasan. Jadi, secara singkatnya, di Hotel Four Points Sheraton Bali ini merasa kurang efektif, gitu ya, walaupun menunjukkan proses pembelian yang berjalan efektif. Tapi ada beberapa kekurangan, contohnya harga dan kuantitas barang tidak dipesan dengan purchase order, bagian penerimaan tidak mengetahui pengetahuan, terjadi pemborosan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada studi kasus ini diperhatikan bahwa pembelian itu eh, hanya perbedaan sedikit saja itu mempengaruhi secara garis besar profitabilitas atau revenue dari suatu perusahaan itu sendiri. Jadi implementasinya bahwa rekomendasi ini meningkatkan ekonomisasi ya, seperti itu. Dan jadi saya ngambil kutipan jadi Peter Drucker ya, efficiency is doing better what is already being done. Efisiensi itu bukan mengubah segala sesuatu, tapi meningkatkan kualitas yang sudah baik menjadi lebih baik. Nah, itu yang untuk pertama. Nah, pada pertemuan kedua, kita mempelajari tentang bagaimana sih pengelolaan persediaan yang baik dan efisien. Jadi kita sudah mengetahui bahwa pembelian itu harus secara efektif. Namun pengelolaan persediaan itu menjadi proses perencanaan, pengawasan, dan juga pengendalian barang-barang yang kita punya untuk mendukung operasional. Contohnya saja kalau misalnya kita membeli sendal, kita sudah mengerti bagaimana sih cara menyimpan sendal ini dengan efisien gitu ya. Nah, terus juga di pertemuan kedua kita juga mengetahui teknik apa sih dalam pengelolaan persediaan. Ini kita ada FIFO, first in first out, jadi pertama yang masuk, itulah nanti yang pertama keluar. Kita contohnya beli Indomie gitu ya, kadaluarsanya di tanggal sekian. Ya kalau misalnya kita beli itu dulu yang kita makan, seperti itu. Jangan kita beli, udah lama banget kita baru beli yang baru, instan langsung kita makan. Itu jadinya mubazir yang pertama kali kita beli itulah harus yang kita makan. Kita juga harus mengerti forecasting dan juga menganalisa pola konsumsi. Nah, kalau di studi kasus ini saya ambil di Yogyakarta, gas amenities di Prime Plaza ya. Jadi masalahnya di sini adalah kekurangan stok gas amenities
karena pemesanan itu berbasis intuisi. Intuisi artinya tidak ada data yang membackup pemesanan itu. Artinya bahwa tidak ada forecasting, di sana tidak ada proses, tidak ada perencanaan, sehingga amenitas itu berkurang. Jadinya digunakanlah material requirement planning, jadi planning dan metode fixed order quantity. Jadi artinya ketika kita di bulan ini, kita harus pesan segini. Tidak boleh kayak misalnya, oh kemarin sedikit ya udah kita lebih sedikit. Kayaknya sih nggak terlalu banyak, itu bahaya gitu ya. Jadi hasil dari situ meningkatkan biaya pemesanan berkurang 50%, frekuensi pemesanan juga lebih efisien. Dan juga pastinya meningkatkan kepuasan tamu. Itu untuk pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang ketiga, di sini kami sama-sama belajar bahwa di era digital itu ya, itu mempengaruhi banyak sekali hal-hal dalam dunia hospitality. Digitalisasi itu juga memberikan suatu dampak positif terhadap efisiensi operasional. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa kalau misalnya kita memiliki digitalisasi, itu kecepatan pasti ada. Permintaan, persetujuan, dan juga pemesanan itu dilakukan lebih cepat melalui platform digital dibandingkan cara yang konvensional, contohnya reservasi secara manual dan lain sebagainya. Transparansi dan efisiensi juga masuk di dalamnya. Kita juga belajar bahwa teknologi dalam pembelian ini juga menguntungkan, bukan menjadi suatu hal yang menyingkirkan lowongan-lowongan kerja. Contohnya e-procurement, otomatisasi pembelian menggunakan AI, memprediksi kebutuhan, mengintegrasikan data, katalog produk, dan lain sebagainya, yang meningkatkan efisiensi eh, pembelian, gitu ya. Dalam studi kasus ini saya mengambil dari hospitality industry, operational performance evidence from hospitality in Indonesia, the impact of e-procurement. Di sini studi dilakukan pada 10 hotel pengaruhi procurement. Implementasi procurement itu mengurangi waktu pengadaan 15 hari menjadi 7 hari, jadi 50% sekitar. Biaya operasional berkurang 20%, tingkat kepuasan vendor juga meningkat. Artinya bahwa transparansi terjadi di sana, adanya kejelasan data, adanya kejelasan persediaan yang diperlukan, ada kejelasan pembelian yang akan dilakukan, digitalisasi, otomatisasi terjadi di sana. Dengan begitu meningkatkan efisiensi, memperkuat hubungan antara hotel dan juga mitra bisnisnya. Jadi dalam digitalisasi itu ya seperti saya sudah bilang mendukung efisiensi, mengurangi beban administrasi dan juga membuktikan bahwa teknologi itu sangat membantu dalam industri hospitality. Dalam proyek keempat ini kami belajar tentang manajemen resiko dalam pembelian. Jadi artinya bahwa operasional yang kita perlukan atau dalam industri hospitality, resiko itu pasti ada. Mau kita sudah melakukan proses perencanaan yang begitu besar, digitalisasi, dan lain sebagainya, itu pasti ada. Oleh karena itu perlu adanya manajemen risiko. Nah, kenapa? Pertama, manajemen risiko itu banyak jenisnya, gitu ya. Pertama, terkait harga. Harga itu bisa fluktuasi, itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita nanti mengantisipasi akan fluktuasi harga. Contoh aslinya adalah ketika kita tahu bahwa cabai itu misalnya akan mahal di Idul Fitri, kita pastinya sudah menimbun terlebih dahulu, membelinya sejak jauh-jauh hari untuk operasional bisnis kita, operasional bisnis mie ayam kita contohnya. Dan juga selanjutnya ketersediaan produk itu jadi hal yang penting. Cabai itu susah banget loh dicari saat hari-hari tertentu gitu ya. Kualitas juga pastinya berkurang. Karena itu kita harus mengerti bahwa ada risiko ini dan bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, bagaimana sih cara kita mengelola eh, risiko ini? Pertama, ada kontrak diversifikasi pemasok. Jadi pemasok kita nggak cuma itu doang. Artinya bahwa kalau misalnya pemasoknya tutup, kita memiliki alternatif yang lain. Kedua, kita punya kontrak. Jadi kontrak ini mengunci dengan pemasok bahwa harga yang dilakukan, harga yang diberikan di saat tahun lalu itu akan sama dengan tahun ini, walaupun nanti ada fluktuasi harga. Mau itu meningkat dan lain sebagainya. Ini mengurangi resiko fluktuasi harga yang tinggi, juga pemantauan evaluasi dan lain sebagainya.
Studi kasus ini saya mengambil di restoran Jakarta ya. Ini saat di COVID-19. Jadi selama kita tahu di saat pandemi itu eh, pasokan itu sangat berkurang, apalagi mobilitasnya sangat susah ya. Jadinya harganya pasti meningkat dengan permintaan yang begitu tinggi gitu. Yang tindakan yang dilakukan adalah pertama diversifikasi pemasok seperti yang sudah bilang menyusun kontrak, penggunaan teknologi sehingga resiko kekurangan bahan itu berkurang 50%, efisiensi biaya juga meningkat dengan memanfaatkan bahan lokal yang lebih terjangkau. Nah, untuk kesimpulan, jadinya manajemen resiko ini bukan suatu hal artinya kita menjadi was-was dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita mengantisipasi atas ketidakpastian pada saat pembelian dengan strategi seperti diversifikasi pemasok, kontrak kontrak dan juga kelangsungan operasional. Kita juga menunjukkan di sini kalau misalnya kita sudah memiliki manajemen risiko, walaupun itu nantinya terjadi, kita mengerti langkah-langkah apa saja yang kita akan gunakan. Oke. Selanjutnya pada proyek 5, kami di sini mempelajari tentang food waste. Ya. Jadi food waste itu juga merupakan biaya operasional yang tinggi ketika makanan yang dihasilkan itu tidak terpakai atau terbuang. Artinya bahwa ketika kita sudah membeli banyak barang dan tidak terpakai, itu mengurangi revenue atau profitabilitas kita karena kita tidak bisa memanajemen yang namanya food waste. Pertama, pastinya lingkungan. Ini mempengaruhi istilahnya reputasi perusahaan, ekonomi, dan juga etika. Citra perusahaan itu bisa berkurang. Nah, bagaimana caranya? Pertama, forecasting. Kita mengerti bahwa perusahaan itu memiliki data historis atau tren musiman. Contohnya, ketika eh, Desember itu mungkin pembeliannya meningkat atau pelanggan memiliki permintaan yang lebih tinggi, kita menggunakan data historis itu. Contohnya kita menggunakan AI untuk memprediksi bahan-bahan yang kita perlukan itu seberapa banyak sih, pengesampingan fashion dan juga kerjasama dengan pemasok menjadi hal yang penting. Nah, manfaatnya apa untuk kita lakukan semuanya itu? Pertama, ini mengurangi sekali pengeluaran untuk bahan baku yang berlebih. Dengan begitu, kita udah mengurangi pengeluaran, kita juga mengurangi jejak karbon perusahaan. Ini juga meningkatkan reputasi perusahaan. Karena di zamannya sekarang, Gen Z itu lebih cenderung eh, menikmati waktunya bersama perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Tujuannya apa? Nah, pertama, studi kasus ini itu tentang sebuah restoran di Singapura gitu ya. Dia mengadopsi sistem manajemen inventaris berbasis AI, menerapkan kebijakan zero waste, sehingga pengurangan food waste itu sebesar 40% dan juga efisiensi biaya meningkat hingga 25%. Inilah tujuan dari pengurangan food waste itu sendiri. Artinya bahwa manfaat yang dirasakan itu bukan cuma penghematan, tapi kontribusi terhadap berlanjutan dan juga citra perusahaan. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk mengurangi food waste, sehingga juga menggunakan teknologi dan inovasi yang bisa meningkatkan efisiensi pembelian secara signifikan. Nah, untuk proyek 6, eh, pertemuan ke-6 ya, di sini kami belajar tentang e-procurement. Apa sih e-procurement? E-procurement itu adalah sistem digital yang digunakan untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mulai dari permintaan hingga pembayaran. Nah, manfaatnya apa? Efisiensi, penghematan biaya, transparansi, dan juga keberlanjutan. E-procurement ini itu memiliki banyak sekali keuntungannya. Pertama, penghematan biaya, karena negosiasi itu lewat digital, bukan lewat face to face gitu ya. Itu juga menghemat waktu dalam pemesanan dan juga pembayaran. Ini juga meningkat transparansi, artinya bahwa kita terbuka untuk diaudit, untuk dievaluasi, untuk dilihat oleh orang ketiga bahwa memang adanya seperti itu gitu. Kita juga meningkat hubungan dengan vendor karena kita transparan, komunikasi kita jelas dan juga kita mengerti
kebutuhan vendor dan juga vendor mengerti kebutuhan kita. Nah, implementasinya kayak seperti apa? Jadi pertama itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan juga memilih platform yang sesuai. Dua, kita juga harus melatih staff untuk menggunakan sistem. Ketiga, integrasi dalam e-procurement terhadap perangkat lunak seperti akuntansi dan inventaris. Keempat, evaluasi. Terus menerus walaupun ini adalah otomatisasi, kita juga harus memiliki pengetahuan resiko bahwa akan ada hal-hal yang mungkin terjadi dan salah. Itu harus kita monitoring. Nah, dalam tujuannya, ini saya mengambil di Digital Procurement Practices in Hospitality oleh Rahman et al. 2023 di hotel berbintang 5 itu menghadapi tantangan pengadaan yang lambat ya. Nah, tindakan yang dilakukan adalah platform e-procurement ini memusatkan proses pengadaan. Jadi, menerapkan fitur analisis data. Nah, hasilnya adalah waktu pengadaan itu berkurang rata-rata 14 hari jadi 6 hari 50%. Efisiensi biaya juga meningkat 20% dalam tahun pertama dan juga tingkat kepuasan vendor itu meningkat. Nah, kesimpulannya, e-procurement itu menguntungkan proses pengadaan lebih hebat, lebih cepat, lebih transparan. Implementasinya juga, kalau misalnya dengan tepat, itu meningkatkan bukan cuma hubungan dengan vendor ya, tapi mendukung keberlanjutan dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Nah, untuk pertemuan ke-6. Untuk pertemuan ke-7, di sini kami belajar tentang tren pasar. Kenapa sih dalam pembelian itu penting kita mengetahui tren pasar? Karena tren pasar itu eh, karena preferensi konsumen itu selalu berubah-ubah dalam eh, meminta suatu jasa atau produk. Kita sebagai memiliki pemilik bisnis, kita sebagai dalam industri, kita harus mengerti apa sih yang mereka minta, apa sih yang mereka perlu. Dengan relevansinya dalam industri hospitality adalah karena pasar itu jadinya perusahaan mengerti kebutuhan konsumen secara proaktif, artinya bahwa secara berskala, terus-menerus yang berganti-ganti. Dalam pembelian juga, pemasaran juga penting karena kita juga membeli bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, apa sih pengaruhnya dalam pembelian kita? Pertama, kesehatan. Jadi artinya bahwa permintaan untuk makanan organik, bebas gluten, atau rendah gula itu meningkat karena baru-baru ini juga tren itu kurang suka dengan banyak yang manis-manis gitu ya. Dan dua contohnya tren keberlanjutan. Jadi di Gen Z zaman sekarang itu lebih memilih atau mulai terbuka dengan yang namanya sustainability. Artinya bahwa mereka memilih perusahaan yang memiliki praktik ramah lingkungan. Banyak sekali perusahaan yang sudah kita lihat seperti Aqua, seperti Starbucks, seperti dan lain sebagainya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, dia juga adanya tren produk lokal. Jadi peningkatan minat terhadap produk lokalnya meningkat gitu ya. Artinya bahwa ini juga mencerminkan budaya dan juga mendukung ekonomi komunitas setempat. Perusahaan yang mengerti tren-tren seperti ini mengetahui bahwa bahan-bahan baku yang diperlukan, pembelian yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, strateginya kayak gimana? Pertama, kita harus pemantauan terus, analisis pasar. Jadi, harus ada yang namanya scraping data. Harus ada yang namanya mengerti data-data, mengerti permintaan dari data tren global untuk memahami perubahan preferensi konsumen. Kedua, kita juga kolaborasi dengan pemasok ya. Jadi, pemasok itu menjadi suatu hal yang terintegritas dalam perusahaan. Bahwa memang trennya seperti ini gitu loh. Jadi pemasok juga bisa beradaptasi dan juga memposisikan diri sebagai perusahaan. Ketiga juga fleksibilitas. Jadi artinya bahwa inventaris itu harus adaptif terhadap perubahan permintaan. Maksudnya bahwa kalau misalnya suatu menu atau suatu hal itu tidak laku gitu ya. Ya bisa bisa terus kita lakukan, tapi pembelian bahan dalam secara skala kecil. Contohnya seperti itu. Nah, studi kasusnya, tujuannya, di sini saya ambil dari Hospitality and Sustainability Case Study dari Wijaya tahun 2023. Ini mengambil latar belakang di Bali dalam hotel eco-friendly, dalam keberlanjutan. Jadinya tindakan yang dilakukan ini beralih ke pemasok lokal dan juga memanfaatkan teknologi. Ya, hasilnya, seperti yang kita tahu, kepuasan pelanggan itu pasti meningkat.
penurunan limbah dapur juga meningkat, menurun. Ya, dan citra perusahaan sebagai pelopor keberlanjutan juga semakin kuat. Artinya bahwa eh, kesempatan untuk hotel ini bekerja sama dengan eh, perusahaan-perusahaan lain atau industri lain maupun lokal atau internasional itu meningkat. Nah, kesimpulannya juga tren pasar ini sangatlah memiliki pengaruh signifikan. Oleh karena itu penting untuk suatu perusahaan dalam industri hospitality ini mengerti dan menyesuaikan strateginya, itu meningkatkan relevansi, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Jadi berikut untuk UAS yang saya berikan. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yerik yang sudah mengajari mata kuliah ini. Di sini saya pribadi mempelajari banyak hal dalam pembelian, bukan hanya dalam konteks industri, tetapi di dalam konteks bisnis yang lebih luas lagi, karena pembelian itu terjadi, transaksi pembelian itu terjadi di setiap kehidupan individu kita. Oleh karena itu, bukan berarti artinya kita memecahkan skalanya, tetapi skalanya di dalam industri hospitality ini lebih penting lagi untuk dipelajari. Oleh karena itu, penting untuk tadi saya mempelajari manajemen risiko, mempelajari tren pasar, mempelajari cara pengadaan barang, e-procurement, dan lain sebagainya, untuk menjadi bekal saya sebagai mahasiswa pariwisata untuk mengerti dan juga untuk bisa mengembangkan ide-ide pokok ini. Mau itu nanti di perusahaan saya, mau itu nanti di pekerjaan saya, dan lebih kecilnya lagi, maupun itu nanti ketika saya membeli cabai, membeli barang-barang hal-hal yang mungkin anggapannya sepele, tapi hal ini menjadi suatu hal yang penting bagi saya sendiri sebagai pribadi untuk mempelajari diri, evaluasi diri, dan juga meningkatkan kemampuan berpikir saya secara pribadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.